Ketika kesabaran seorang istri dihancurkan, jangan heran jika segelas air kotor bisa menjadi senjata paling memalukan bagi pengkhianat. Namaku Ulfa, seorang resepsionis hotel di pusat kota yang setiap harinya bergulat dengan senyum palsu demi menyambut tamu. Seragamku sederhana, gajiku pas-pasan, dan kehidupanku pun tidak pernah jauh dari kata cukup. Orang lain mungkin menganggap hidupku membosankan, tapi bagiku ada satu alasan yang membuatku bertahan, rumah tangga yang dulu kuanggap sebagai segalanya. Adrian, suamiku. Aku menikah dengan Adrian 5 tahun lalu. Saat itu aku percaya dia adalah takdirku, laki-laki yang kukira bisa menjadi pelindung, sekaligus teman dalam suka dan duka. Adrian bekerja di sebuah perusahaan kontraktor milik keluarganya. Hidupku dan hidupnya jelas berbeda sejak awal. Dia lahir dari keluarga mapan, sedang aku hanya anak dari pedagang kecil di pasar. Tapi cinta membuatku buta. Aku yakin kesenjangan itu bisa disatukan dengan ketulusan. Sayangnya, waktu membuktikan bahwa aku terlalu naif. Sejak awal pernikahan, Ibu Narva, mertuaku, tidak pernah benar-benar menerimaku. Baginya aku hanya perempuan biasa yang tak pantas menyandang nama besar keluarga mereka. Kata-katanya masih jelas terekam di kepalaku pada malam pertunangan dulu. Kalau bukan karena keras kepalanya Adrian, aku tidak akan merestui. Waktu itu aku hanya tersenyum kaku, berusaha menutup telinga. Kupikir, seiring berjalannya waktu, ia akan belajar mengenalku dan melihat niat baikku. Tapi ternyata, semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku sadar bahwa baginya aku tidak lebih dari beban. Hari-hariku penuh dengan komentar tajam. Masakanku selalu dibandingkan dengan masakan pembantu lama mereka. Penampilanku selalu dianggap lusuh, bahkan ketika aku sudah berusaha menyesuaikan diri dengan pakaian yang lebih rapi. Dan yang paling menyakitkan, aku sering dianggap penyebab Adrian semakin jarang di rumah. Padahal aku tahu, bukan salahku Adrian pulang larut malam. Beberapa bulan terakhir, Adrian semakin sulit ditebak. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Kalau ada pesan masuk, ia buru-buru menggeser layar menjauh dariku. Kadang ia membawa pulang aroma parfum wanita yang tidak kukenal, samar-samar bercampur dengan bau rokok yang sebenarnya tidak pernah ia sukai. Pernah suatu kali aku beranikan diri bertanya, "Kamu sibuk apa, Mas?" Akhir-akhir ini sering pulang malam sekali. Adrian hanya menjawab singkat, tanpa menatap wajahku, "Urusan kantor. Kamu nggak perlu ikut campur." Kata-katanya menamparku lebih keras daripada pukulan. Aku mencoba menepis prasangka, mencoba percaya bahwa mungkin benar dia hanya lelah bekerja. Tapi hatiku resah. Perasaan seorang istri jarang salah, bukan? Setiap kali ia pulang dengan wajah dingin, aku semakin yakin ada yang ia sembunyikan dariku. Yang membuatku semakin tertekan, Ibu Narva sering menyindirku dengan kalimat yang menusuk. "Kalau kamu bisa lebih menjaga diri, Adrian gak akan lari keluar." Perempuan zaman sekarang harus tahu diri. Jangan sampai kalah sama yang lebih muda dan cantik. Seolah-olah semua salahku. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha keras. Tapi di rumah itu, suaraku tak pernah didengar. Aku hanya bisa menahan perih, menundukkan kepala, dan menelan air mata di kamar sendirian. Di luar rumah, aku tersenyum pada tamu hotel, tertawa kecil pada rekan kerja, dan bersikap seolah hidupku baik-baik saja. Padahal setiap malam aku tidur dengan hati yang remuk. Hari itu, saat aku pulang kerja, aku melihat Adrian berbicara di teras rumah dengan seseorang lewat telepon. Suaranya pelan, tapi penuh tawa kecil yang jarang kudengar lagi saat bersama denganku. Aku berdiri cukup dekat untuk mendengar sepatah kata yang membuat dadaku sesak. "Sayang." Aku terpaku. Siapa yang dipanggilnya dengan penuh kelembutan itu? Adrian menoleh cepat ketika menyadari aku berdiri di sana. Wajahnya berubah kaku, lalu ia memasukkan ponsel ke saku.
Kamu udah pulang, katanya datar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak menjawab. Hanya masuk ke kamar dengan langkah gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata, sayang, yang ia ucapkan terus bergema di kepalaku, menghantam keyakinanku. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin akan mengguncang hidupku. Dan di sanalah cerita ini dimulai, saat aku, Ulfa, seorang istri biasa yang tak pernah dianggap istimewa, harus memilih antara diam dalam penghinaan atau melawan demi harga diri. Sejak malam ketika ku dengar Adrian menyebut kata, sayang, kepada seseorang lewat telepon, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba menepis, tapi rasa curiga itu seperti duri yang menancap di dada, semakin kutekan, semakin menyakitkan. Hari-hari berikutnya, tingkah Adrian makin sulit disembunyikan. Ponselnya kini selalu dalam keadaan terkunci dengan pola baru yang tidak pernah ia beritahu. Ia membawa charger kemana-mana, seolah takut baterainya habis dan membuatnya kehilangan komunikasi dengan seseorang yang jelas bukan aku. Aku sering bertanya dalam hati, siapa dia? Jawaban itu perlahan datang, bukan lewat pengakuan Adrian, tapi lewat bisikan yang kudengar dari rekan-rekan hotel tempatku bekerja. Ulfa, kata Sinta, salah satu temanku di resepsionis, suatu sore. Aku kemarin lihat suamimu loh. Dia makan malam di restoran sama seorang cewek cantik banget. Kirain kamu, tapi ternyata bukan. Darahku berdesir. Aku berusaha tersenyum, walau wajahku mungkin sudah berubah pucat. Mungkin klien kerjaan, jawabku cepat. Tapi dalam hati aku tahu, ada kebenaran di balik kata-kata Sinta. Beberapa hari kemudian, aku melihatnya sendiri. Adrian berdiri di lobi hotel tempatku bekerja, berpakaian rapi dengan setelan jas, bersama seorang perempuan muda. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik, dan tubuhnya anggun seperti model. Mereka berjalan berdekatan, tertawa pelan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hatiku seakan diremas. Aku buru-buru menunduk, bersembunyi di balik meja resepsionis, berharap mereka tidak melihatku. Tapi sayangnya, mata kami sempat bertemu sekilas. Adrian jelas kaget melihatku di sana. Wajahnya menegang, lalu ia menarik tangan wanita itu dan pergi cepat, meninggalkanku dengan dada bergetar hebat. Malamnya aku menunggu kesempatan, dan saat ia pulang, aku langsung menanyakan hal itu. Siapa perempuan tadi, Mas? Yang kamu ajak ke hotel siang tadi? Tanyaku pelan, tapi suaraku gemetar. Adrian membeku sebentar, lalu wajahnya berubah dingin. Kamu jangan ngawur, FA. Itu klien kerjaan. Kamu kan tahu kerjaanku butuh banyak relasi. Aku menatapnya tak percaya. Klien kerjaan, atau selingkuhan? Ia menatapku tajam, seakan aku sudah melanggar batas. Jaga mulutmu. Jangan asal nuduh. Kamu itu istri, tugasmu dukung aku, bukan bikin masalah. Aku terdiam. Hatiku sakit, tapi aku tidak bisa lagi memaksa. Namun sejak hari itu, bayangan perempuan itu tidak pernah hilang dari pikiranku. Aku mendengar namanya dari bisikan orang-orang, Vita. Katanya, ia adalah rekan Adrian di kantor, perempuan ambisius yang pandai menjerat perhatian atasan. Setiap kali Adrian keluar malam dengan alasan, ada rapat, atau ketemu klien, aku tahu kemana ia pergi. Aku tak punya bukti nyata, hanya perasaan yang terus menguat. Tapi perasaan seorang istri jarang salah, bukan? Yang membuatku semakin pedih, Ibu Narva seolah tahu tapi memilih menutup mata. Bahkan suatu malam, saat aku memberanikan diri mengadu, ia hanya menatapku sinis. Kalau Adrian benar ada perempuan lain, itu salahmu sendiri, FA, katanya. Perempuan yang pintar itu tahu cara menjaga suaminya. Kalau sampai suamimu lirik yang lain, berarti kamu kurang menarik. Aku hampir tidak percaya ia bisa mengatakan itu.
Air mataku jatuh di hadapannya, tapi ia tidak bergeming sedikit pun. Malah ia berbalik meninggalkanku sambil berkata, "Sudahlah, jangan banyak drama. Jangan bikin Adrian tambah risih sama kamu." Seolah-olah aku bukan istri sah anaknya, melainkan hanya orang asing yang menumpang di rumah itu. Aku merasa terjepit di antara dua dinding, seorang suami yang kian jauh, dan mertua yang jelas membenciku. Setiap malam aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Aku sudah berusaha jadi istri baik, memasak, mengurus rumah, bekerja, bahkan menahan sakit dari hinaan. Tapi semuanya tidak pernah cukup. Suatu sore, aku melihat lagi bayangan itu. Dari kejauhan, di parkiran hotel, Adrian sedang membukakan pintu mobil untuk Vita. Gerakannya lembut, penuh perhatian, hal yang sudah lama tidak pernah ia lakukan untukku. Dadaku perih, tapi bersamaan dengan itu, sebuah tekad kecil tumbuh di dalam hati. Aku harus tahu kebenarannya. Aku tidak bisa lagi diam, membiarkan mereka menertawakanku di belakang. Aku tidak tahu, langkah itu akan membawaku ke jalan penuh luka sekaligus kekuatan. Dan nama perempuan itu, Vita, akan mengubah hidupku selamanya. Aku masih ingat betul malam itu. Setelah sekian lama menahan perasaan, aku memberanikan diri bicara pada Adrian lagi. "Mas," kataku lirih di meja makan, "aku cuma minta jujur. Kamu masih sayang sama aku, atau sudah ada orang lain di hati kamu?" Adrian meletakkan sendoknya dengan kasar. Suara dentingnya membuat tubuhku terlonjak. Wajahnya memerah, matanya menatapku penuh amarah. "Kamu itu kenapa sih? Nggak bosan nuduh terus? Kalau aku pulang kerja larut, itu karena aku banting tulang buat masa depan kita. Bukan karena perempuan lain." Aku menelan ludah. Kata-katanya terdengar lantang, tapi hati kecilku tahu itu dusta. Sebelum aku sempat menjawab, suara Ibu Narva terdengar dari ruang tamu. Rupanya sejak tadi ia mendengar pembicaraan kami. Ia melangkah masuk, wajahnya penuh kejengkelan. "Ulfa, kamu ini istri macam apa? Baru 5 tahun nikah sudah cerewet nggak karuan. Kalau Adrian sampai lari keluar, aku nggak heran. Perempuan kayak kamu memang nggak bisa bikin suami betah di rumah." Hatiku perih mendengar kata-katanya. Aku mencoba membela diri, meski suaraku gemetar. "Bu, saya cuma ingin tahu kebenarannya. Saya nggak mau rumah tangga ini rusak." Belum sempat aku selesai bicara, Ibu Narva memotong dengan suara lantang. "Rusak? Justru kamu yang bikin rusak. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu numpang hidup di keluarga kami. Kalau bukan karena keras kepalanya Adrian dulu, aku nggak akan pernah restuin pernikahan ini." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Adrian hanya duduk diam, tidak sekalipun membelaku. Ia malah menunduk, membiarkan ibunya menghujaniku dengan hinaan. Rasanya aku benar-benar sendirian. Malam itu aku menangis di kamar, merasa hancur. Aku bertanya-tanya, apakah memang salahku hingga diperlakukan seperti ini? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku tidak pantas disalahkan seorang diri. Beberapa hari kemudian, kabar aneh mulai kudengar dari tetangga. Seorang ibu di warung depan rumah berkata dengan nada penasaran, "FA, kamu tahu nggak? Katanya keluarga besar Adrian lagi siapin acara besar. Aku dengar bakal ada pesta mewah di gedung pusat kota. Kamu ikut sibuk nggak, Bu?" Aku terdiam. Acara besar? Pesta mewah? Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Aku mencoba menanyakan pada Adrian malam harinya. "Mas, ada kabar katanya keluarga lagi siapin acara besar. Itu acara apa?" Adrian tampak terkejut sesaat, lalu buru-buru menjawab singkat, "Nggak ada. Jangan dengerin omongan orang." Tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang ia sembunyikan.
Kecurigaanku semakin memuncak ketika beberapa kali aku melihat Ibu Narva sering keluar rumah dengan membawa map besar, bertemu dengan orang-orang yang tampak seperti Io, event organizer. Setiap kali aku mencoba menanyakan, ia hanya menatap sinis dan menjawab, "Bukan urusanmu." Hati kecilku berkata, pesta besar itu ada hubungannya dengan Adrian dan Vita. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha fokus pada pekerjaanku di hotel. Tapi setiap kali aku melayani tamu yang datang dengan pasangannya, aku merasa perih. Aku membayangkan Adrian sedang bersenang-senang dengan Vita, sementara aku hanya diperlakukan seperti bayangan tak berguna. Di rumah, suasana semakin dingin. Adrian jarang sekali berbicara padaku. Bahkan kalaupun ia pulang, ia langsung masuk kamar tanpa menoleh. Aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Suatu malam, saat aku kembali mencoba bicara, Ibu Narva justru menertawakanku. "Ulfa, kamu jangan mimpi terlalu tinggi. Kalau memang ada acara besar, kamu pikir kamu akan dilibatkan? Kamu itu siapa? Kamu bahkan nggak pantas berdiri di samping Adrian." Aku menggenggam erat tanganku di balik meja, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Rasanya aku dipukul berkali-kali dengan kata-kata yang lebih kejam daripada tamparan. Malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Apapun yang sedang mereka rencanakan, aku akan cari tahu. Aku tidak mau lagi hanya jadi istri yang ditertawakan, dijadikan kambing hitam, dan dipinggirkan. Aku tidak tahu kebenaran apa yang akan kutemukan nanti. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama setelah semua ini terbongkar. Hari itu, aku baru saja pulang kerja ketika tanpa sengaja kudengar suara dua orang tetangga yang sedang mengobrol di depan warung. Mereka tidak sadar aku lewat. Katanya minggu depan acara keluarga besar Adrian bakal megah banget, ujar salah satu dari mereka. "Iya, undangannya aja udah nyebar. Pengantin perempuannya cantik, Vita namanya." Aku sampai kaget, kukira Adrian itu masih sama istrinya yang kerja di hotel itu. Aku berhenti di langkahku. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Pengantin? Vita?" Aku berusaha melanjutkan jalan, pura-pura tidak mendengar. Tapi dalam kepalaku, kata-kata itu bergema terus-menerus, membuat dadaku sesak. Sesampainya di rumah, aku masuk kamar dengan langkah goyah. Tangan dan kakiku gemetar. Jadi benar, semua firasat burukku selama ini. Adrian bukan hanya berselingkuh, tapi dia akan menikah lagi. Dan yang lebih menyakitkan, seolah-olah aku tidak pernah ada. Malam itu aku menunggu Adrian pulang. Begitu ia masuk rumah, aku langsung menatapnya. "Mas, jawab jujur. Kamu mau nikah sama Vita?" Ia terdiam, wajahnya jelas kaget. Sesaat, matanya menoleh ke arah pintu, seakan berharap ibunya muncul untuk menyelamatkannya. Aku mendekat, suara tangisku pecah. "Kenapa, Mas? Aku ini istrimu. Kenapa kamu tega?" Sebelum Adrian sempat menjawab, suara Ibu Narva terdengar lantang dari ruang tamu. "Ya sudah, kalau kamu sudah tahu, bagus. Memang benar Adrian akan menikah dengan Vita. Dan apa salahnya? Kamu itu tidak pantas mendampingi dia. Adrian butuh istri yang bisa angkat derajat keluarga, bukan kamu yang cuma resepsionis hotel." Kata-kata itu membuat tubuhku lemas. Aku terduduk di kursi, air mata mengalir deras. "Tapi Bu, aku istri sahnya. Aku sama Adrian belum cerai." Ibu Narva tersenyum miring. "Perceraian hanya soal waktu. Urusan itu gampang. Yang jelas, pesta pernikahan Adrian dengan Vita sudah kami rencanakan. Itu akan jadi acara besar, dan kamu tidak ada di dalamnya." Aku menoleh pada Adrian, berharap ia membela sedikit saja. Tapi ia hanya diam. Matanya menghindar, seakan aku tidak lebih dari beban. Saat itu, aku merasakan penghinaan paling besar dalam hidupku. Aku,
istri sah yang sudah 5 tahun mendampingi, dihapus begitu saja demi seorang perempuan lain yang lebih muda dan cantik. Beberapa hari setelah percakapan itu, undangan pernikahan Adrian dan Vita mulai tersebar di kalangan kerabat dan kenalan. Aku bahkan mendapatinya dari seorang rekan hotel yang kebetulan menerima. Ia menatapku penuh iba saat menyerahkan undangan itu. Tanganku gemetar ketika membacanya. Nama Adrian tertulis jelas di samping nama Vita, lengkap dengan tempat dan tanggal resepsi. Yang lebih kejam, undangan itu dicetak mewah dengan logo keluarga besar Adrian. Seakan mereka ingin memamerkan kepada semua orang bahwa inilah pengantin pilihan mereka, seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Rasanya tubuhku hampa. Malam itu aku berbaring di kamar, menatap langit-langit. Ingatanku kembali ke 5 tahun lalu, ketika aku dan Adrian menikah. Waktu itu, aku berdiri di pelaminan dengan hati berdebar, percaya bahwa aku sedang memulai kehidupan yang penuh harapan. Aku bahkan mengabaikan wajah dingin Ibu Narva saat menyambut tamu, karena kupikir semua itu akan mencair seiring waktu. Ternyata aku salah besar. Kini, aku bukan hanya kehilangan suami, tapi juga martabat. Aku dihinakan, ditertawakan, dan disingkirkan. Namun di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam hatiku, amarah. Aku sadar, jika aku terus diam, mereka akan terus menginjakku. Adrian akan melupakan aku seolah aku tak pernah jadi bagian hidupnya. Vita akan dengan bangga berdiri di pelaminan, mengenakan gaun pengantin mewah, sementara aku hanya menjadi penonton yang dipandang kasihan. Tidak. Aku tidak akan tinggal diam. Aku belum tahu apa yang harus kulakukan, tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan pernikahan itu berjalan mulus. Jika mereka berani mempermalukanku di depan dunia, aku pun akan membalasnya di depan dunia. Dan saat itu tiba, mereka akan mengerti, Ulfa yang mereka anggap lemah bukanlah Ulfa yang sama lagi. Sejak undangan itu sampai di tanganku, malam-malamku tidak pernah lagi sama. Aku tidur hanya untuk terbangun dengan mimpi buruk, mimpi melihat Adrian dan Vita duduk bersanding di pelaminan, sementara aku berdiri di sudut ruangan, ditertawakan tamu undangan. Rasanya seperti dirajam tanpa bisa bergerak. Air mata sudah tidak lagi mampu menenangkan hatiku. Yang tersisa hanyalah amarah. Amarah yang selama ini kupendam dari hinaan Ibu Narva, kebohongan Adrian, dan senyum angkuh Vita. Aku butuh udara, butuh keluar dari rumah itu sejenak. Maka aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di hotel setelah jam kerja. Di sanalah aku bertemu Fajar. Fajar adalah rekan kerjaku, staf administrasi yang sudah beberapa tahun bekerja di hotel. Selama ini aku mengenalnya sebagai pria ramah, tidak banyak bicara, tapi pandai mendengarkan. Entah bagaimana, ia tahu aku sedang murung. "FA, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini. Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya suatu sore. Aku tersenyum tipis, berusaha menutupi luka. "Nggak apa-apa, Jar. Cuma masalah rumah tangga." Fajar tidak mendesak, tapi tatapannya membuatku merasa aman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berani bercerita. Kata-kataku terputus-putus, kadang bercampur tangis, tapi Fajar mendengarkan tanpa menyela. Ia menatapku serius. "FA, kamu nggak salah. Kamu sudah berusaha jadi istri baik. Kalau Adrian mengkhianati kamu, itu keputusan dia, bukan karena kamu kurang." Kalimat sederhana itu membuat dadaku hangat sekaligus perih. Selama ini aku haus pengakuan, tapi yang kudapat hanya hinaan. Baru sekarang ada yang berkata bahwa aku tidak salah. Fajar kemudian menambahkan, "Kalau kamu ingin melawan, kamu harus punya pegangan. Jangan cuma pakai emosi. Cari tahu kelemahan mereka." Kata-katanya menancap dalam di pikiranku. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang.
Saat membereskan kamar kerja Adrian, karena aku masih melakukan sebagian pekerjaan rumah tangga, aku menemukan sebuah map terselip di laci. Isinya bukan sekadar kertas kosong. Ada tumpukan dokumen transaksi dengan jumlah fantastis, beberapa di antaranya tercantum nama proyek pemerintah. Mataku membesar. Aku mungkin bukan orang keuangan, tapi aku bisa membaca tanda-tanda. Ada aliran uang yang tidak wajar, pengeluaran yang dicatat ganda, dan nama Adrian tercantum di dalamnya. Tanganku gemetar. Jadi, Adrian tidak hanya mengkhianatiku sebagai suami, tapi juga menyimpan rahasia besar yang bisa menjatuhkan karirnya. Malam itu aku memotret semua dokumen dengan ponselku. Rasanya seperti memegang bom waktu. Aku tidak langsung memberitahu siapapun, bahkan Fajar. Aku hanya menyimpannya dengan hati-hati. Ada rasa takut, tapi juga semacam kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Selama ini aku tidak punya apa-apa untuk melawan Adrian dan Ibu Narva. Kini, aku punya senjata. Sementara itu, undangan pernikahan Adrian dan Vita semakin ramai dibicarakan. Foto prewedding mereka terpampang di media sosial, penuh senyum mesra yang menusuk hatiku. Aku melihat komentar orang-orang yang memuji kecantikan Vita dan ketampanan Adrian, tanpa tahu di balik itu ada seorang istri sah yang disingkirkan. Aku ingin berteriak, ingin membalas satu persatu komentar itu. Tapi aku tahan. Karena kini aku punya rencana. Suatu sore, aku kembali duduk bersama Fajar di kantin hotel. Ia menatapku, lalu berkata, "FA, aku tahu kamu kuat. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada di sini." Aku menatapnya balik. Ada ketulusan di matanya yang membuatku hampir menangis. "Terima kasih, Jar. Mungkin nanti aku butuh keberanianmu." Di dalam hati, aku berjanji. Hari pernikahan itu akan datang, dan aku tidak akan datang sebagai penonton yang hina. Aku akan datang sebagai badai yang mereka tidak pernah duga. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya nanti. Tapi yang jelas, Adrian, Vita, dan Ibu Narva harus merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Karena aku tahu, permainan mereka sebentar lagi akan berubah arah. Hari itu akhirnya datang. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku sebagai seorang istri, tapi justru dipakai Adrian dan Vita untuk merayakan pengkhianatan mereka. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tidak ada riasan mahal, hanya bedak tipis dan lipstik pucat. Tapi mataku, mata yang dulu sayu dan penuh tangis, kini terlihat berbeda. Ada api di sana. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua. Tidak untuk terlihat cantik, tapi untuk menunjukkan bahwa aku datang dengan harga diri yang masih utuh. Di tas kecilku, ada sesuatu yang kubawa, botol plastik berisi air got yang kusiapkan semalam. Busuk, kotor, dan memualkan, seperti hati Adrian yang telah menodai pernikahan kami. Aku melangkah menuju gedung resepsi yang megah, ditemani degup jantung yang tidak karuan. Setiap langkah rasanya berat, tapi juga penuh tekad. Saat aku tiba, aku melihat karpet merah terbentang, tamu-tamu bergaun indah berjejer, dan musik gamelan mengalun. Semua tampak sempurna. Seolah-olah kebohongan bisa dibungkus dengan pesta mewah. Dan di sana, di pelaminan, berdiri Adrian dengan jas hitamnya, tersenyum puas. Di sampingnya Vita dengan kebaya merah menyala, cantik bak pengantin di majalah. Mereka berdua tampak seperti raja dan ratu sehari. Aku menarik napas panjang, menahan sakit yang menusuk dada. Tapi kali ini, aku bukan datang untuk menangis. Beberapa tamu mengenaliku. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan, istrinya Adrian? Astaga, kok dia ada di sini?" Aku biarkan bisikan itu menyalakan bara semangatku. Aku berjalan perlahan ke arah pelaminan. Setiap langkahku membuat suasana semakin hening.
Adrian akhirnya melihatku, wajahnya pucat. Vita menatapku dengan tatapan meremehkan, sementara Ibu Narva hampir berdiri dari kursinya. Ulfa, suara Adrian tercekat. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku menatapnya lurus, suaraku tenang tapi penuh getar. Aku datang untuk memberi hadiah pernikahanmu. Tanpa menunggu jawaban, aku membuka tas kecilku, mengeluarkan botol plastik itu, dan dalam sekejap, biur. Air got itu kubuang tepat ke wajah Adrian dan Vita sekaligus. Jeritan memenuhi ruangan. Vita menjerit histeris, memegangi wajah dan gaunnya yang mewah kini basah dan bau. Adrian melotot tak percaya, sementara para tamu berdiri, sebagian menutup hidung, sebagian lagi mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ibu Narva berlari ke arahku, berteriak, "Kurang ajar kamu, Ulfa. Perempuan tak tahu diri." Aku menoleh padanya, tersenyum miring. Tak tahu diri? Selama ini aku diam dihina, dipermalukan, ditendang keluar dari rumah. Tapi hari ini, biar kalian semua tahu siapa yang sebenarnya tak tahu malu. Aku lalu menoleh pada para tamu yang kini berbisik-bisik. Suaraku lantang, menembus riuh ruangan. Perkenalkan, aku Ulfa, istri sah Adrian. Dan hari ini, di depan kalian semua, dia menikahi selingkuhannya. Kejutan itu membuat banyak orang terperangah. Beberapa tamu keluarga terlihat panik, ada yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Adrian berusaha menenangkan keadaan, tapi wajahnya yang basah bau busuk membuatnya jadi bahan ejekan. Vita menangis meraung, memohon agar pesta tidak berakhir, tapi gaunnya yang ternoda membuat semua tamu kehilangan simpati. Aku berdiri tegak, tidak gentar meski semua mata tertuju padaku. Aku tidak akan pernah diam lagi. Kalian bisa merebut suamiku, tapi kalian tidak akan pernah bisa merebut harga diriku. Setelah berkata itu, aku membalikkan badan. Suara musik berhenti, pesta hancur berantakan, dan aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Di luar gedung, aku menghirup udara bebas. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, aku merasa menang. Aku tahu perang belum selesai. Aku masih menyimpan dokumen rahasia Adrian, senjata pamungkas yang suatu hari bisa menjatuhkannya. Tapi untuk hari ini, melihat pesta mereka porak-poranda sudah cukup membuatku tersenyum. Aku bukan lagi Ulfa yang lemah. Hari ini, aku telah berdiri melawan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak aku meninggalkan gedung pernikahan itu, hidupku seperti berbalik arah. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih ringan. Langkahku mungkin masih gemetar, tapi hatiku tegak. Malam itu, media sosial meledak. Video saat aku menyiram Adrian dan Vita dengan air got beredar kemana-mana. Potongan rekaman para tamu tersebar cepat, dengan judul-judul heboh. Pengantin disiram di hari H oleh istri sah, drama rumah tangga Adrian sang pejabat muda. Aku hanya menatap layar ponselku, antara terkejut dan geli. Dulu aku takut dipermalukan, tapi sekarang aku melihat Adrian dan Vita menjadi bahan tertawaan seluruh dunia maya. Komentar orang-orang mengalir deras. Pantesan istrinya marah, cowok model gini nggak bisa dipercaya. Salut sama Mbak Ulfa, berani banget. Hahaha, air got adalah simbol terbaik. Aku tidak ikut nimbrung di komentar, hanya dia membaca sambil menghela napas lega. Biarlah publik yang berbicara, aku tak perlu membela diriku lagi. Sementara itu, kabar yang kudengar dari tetangga membuatku semakin yakin, balas dendamku baru saja dimulai. Adrian sudah kehilangan muka di hadapan rekan-rekannya. Proyek yang selama ini ia banggakan terancam batal karena sponsor menarik diri. Katanya, beberapa kolega juga mulai ragu bekerja sama dengannya setelah video itu beredar. Ibu Narva? Aku bisa membayangkan wajahnya. Perempuan
perempuan itu selalu menjaga citra keluarga di depan orang-orang. Kini, nama keluarganya hancur karena ulah anaknya sendiri. Aku tidak perlu turun tangan, mereka sudah saling terjebak dalam skandal yang mereka buat. Namun aku tahu, ini belum cukup. Aku masih menyimpan dokumen-dokumen rahasia itu, bukti keuangan kotor Adrian. Aku simpan baik-baik di flash disk. Sesekali aku membuka filenya, memastikan aku tidak salah baca. Di sana jelas terlihat manipulasi laporan, aliran dana mencurigakan, bahkan tanda tangan palsu. Setiap kali melihat dokumen itu, aku merasakan kekuatan yang berbeda. Seperti memegang kendali atas hidupku sendiri. Suatu sore, aku kembali bertemu Fajar di kantin hotel. Ia meletakkan ponselnya di meja, menunjukkan berita terbaru. Lihat. Adrian lagi disorot media. Mereka bilang dia bisa diperiksa atas dugaan penyalahgunaan dana. Aku menatap layar itu, bibirku menekuk sedikit. Aku tahu. Dan aku bisa membuatnya lebih parah. Fajar menatapku penuh tanya. Aku akhirnya bercerita tentang dokumen yang kutemukan. Ia terdiam lama, lalu berkata dengan hati-hati, kalau itu benar, kamu harus hati-hati. Itu bukan main-main. Bisa jadi bumerang juga buat kamu kalau tidak dipakai dengan bijak. Aku mengangguk. Memang ada risiko, tapi aku tidak lagi ingin hidup dalam ketakutan. Aku ingin Adrian merasakan apa itu kehilangan. Malamnya aku merenung lama. Aku bisa saja langsung menyerahkan dokumen itu ke pihak berwenang, tapi aku memilih menunggu. Aku ingin Adrian benar-benar jatuh, tidak hanya di mata publik, tapi juga di mata hukum. Beberapa hari setelah pesta gagal itu, Adrian mendatangi rumah kontrakanku. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya kusut, bau parfum mahalnya sudah tak bisa menutupi aroma putus asa. Ulfa, buka. Kita harus bicara, katanya dari luar. Aku membuka pintu perlahan, berdiri di ambang dengan tangan terlipat. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Bukankah kamu sudah punya istri baru? Wajahnya menegang. Ulfa, tolong, jangan teruskan ini. Aku bisa kehilangan segalanya. Aku menatapnya dingin. Bukankah itu yang aku rasakan dulu? Kehilangan segalanya karena kamu dan ibumu? Ia meraih tanganku, tapi aku tarik cepat. Ulfa, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Tolong jangan bawa masalah ini keluar. Aku ingin tertawa mendengarnya. Baru kali ini aku melihat Adrian panik, pria yang dulu selalu meremehkanku kini memohon di depanku. Aku menatapnya tajam, berkata lirih tapi menusuk. Adrian, kamu salah pilih lawan. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang giliranku yang berbicara. Aku menutup pintu tepat di wajahnya. Dari balik pintu, kudengar ia menggeram kesal, lalu pergi dengan langkah berat. Malam itu, aku tersenyum sendiri. Adrian sudah goyah. Tinggal menunggu saat yang tepat, aku akan menghancurkan semua yang ia bangun dengan kebohongan. Dan kali ini, aku tidak akan berhenti sampai ia benar-benar jatuh. Aku selalu percaya bahwa hidup punya cara membalas luka yang pernah kita terima. Tapi aku tidak menyangka, balasannya akan datang lewat tanganku sendiri. Malam itu, aku duduk di meja kecil kontrakan, menatap flash disk di tanganku. Di dalam benda kecil itu tersimpan rahasia besar, bukti yang bisa menjatuhkan Adrian bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai pejabat muda yang selama ini dielu-elukan. Aku mengingat lagi kata-kata Fajar, gunakan dengan bijak. Jangan hanya untuk balas dendam, tapi juga untuk kebenaran. Dan malam itu, aku sudah mantap. Aku akan menyerahkan bukti itu ke pihak berwenang. Keesokan paginya, aku berangkat ke kantor anti korupsi. Tanganku dingin, tapi langkahku tegap. Di ruang pengaduan,
Aku serahkan flash disk itu dengan keterangan lengkap. Petugas menerima dengan serius, lalu memintaku menandatangani beberapa dokumen. Saat pulpen menempel di kertas, hatiku bergetar. Akhirnya, aku benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayang Adrian. Hari-hari berikutnya, berita tentang Adrian semakin panas. Media menyorot bukan hanya soal skandal pernikahan gagal, tapi juga dugaan korupsi dalam proyek besar yang ia tangani. Nama Adrian terpampang di halaman depan koran, kali ini bukan sebagai pejabat teladan, melainkan sebagai tersangka. Aku menonton berita itu dari televisi kecil di ruang tamu. Wartawan berebut mengambil gambar ketika Adrian digiring keluar dari kantor dengan wajah tertutup masker, diapit petugas. Vita menangis meraung di sampingnya, sementara Ibu Narva hanya bisa menunduk malu. Aku tersenyum tipis. Rasanya seperti melihat semua kepingan puzzle akhirnya terpasang. Dulu aku yang menangis di pintu rumah mertua, kini giliran mereka yang menunduk di depan dunia. Tetanggaku mulai mendatangi kontrakan, beberapa dengan wajah penasaran, beberapa dengan kagum. "Ulfa, kamu hebat ya. Bisa tegar kayak gitu. Aku nggak nyangka, ternyata kamu lebih kuat daripada yang kita kira." Aku hanya tersenyum, meski di dalam hati aku ingin berkata, aku tidak hebat, aku hanya tidak mau terus diinjak-injak. Fajar juga datang suatu sore. Ia membawa sekantong makanan dan duduk di kursi bambu di depanku. "Fa, akhirnya kamu bebas," katanya pelan. Aku menatapnya, mata kami bertemu. Ada rasa lega, tapi juga hangat yang merayap di dadaku. "Iya, Jar. Aku bebas. Aku nggak takut lagi." Fajar tersenyum, lalu menambahkan, "Kamu pantas bahagia, Fa. Lebih dari yang kamu bayangkan." Aku terdiam sejenak. Bahagia. Kata itu terasa asing, tapi kini tidak lagi mustahil. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar resmi. Adrian diberhentikan dari jabatannya, pernikahannya dengan Vita bubar sebelum sempat sah tercatat. Sementara aku, meski tidak lagi punya status istri, merasa lebih berharga sebagai diriku sendiri. Malam itu aku berdiri di teras kontrakan, memandang langit yang cerah. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut membisikkan sesuatu. "Kamu menang." Aku teringat semua yang telah kulalui, penghinaan, pengkhianatan, tangisan, hingga keberanian terakhir. Dan ya, aku menang. Bukan hanya karena Adrian jatuh, tapi karena aku berhasil berdiri kembali dengan kepalaku tegak. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum pada diriku sendiri. Hari itu, aku bukan lagi Ulfa yang dulu. Aku adalah Ulfa yang baru, perempuan yang tidak bisa lagi diremehkan. Dan aku tahu, mulai sekarang, hidupku benar-benar milikku.